Selamat pagi teman-teman kelas 12 yang saya banggakan. Kita bertemu lagi meskipun secara virtual. Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap semangat di dalam mengikuti PJJ pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari apa yang disebut dengan sifat koligatif larutan. Di kelas 10 kalian sudah mempelajari tentang adanya larutan elektrolit non-elektrolit. Kemudian di kelas 11 kalian mempelajari tentang larutan berdasarkan rasanya. Ada asam, ada basa. Nah, kira-kira definisi dari larutan sendiri apa? Nah, mungkin kalian bisa memberikan contoh beberapa macam larutan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul, ada larutan gula, ada larutan garam, ada larutan alkohol. Nah, definisi dari larutan itu adalah campuran yang bersifat homogen. Homogen itu artinya kita tidak bisa membedakan mana pelarut dan mana terlarutnya. Apa itu terlarut dan pelarut? Ya, misalnya saja di dalam larutan gula itu tersusun atas gula dan air. Ya, gula itu sebagai zat terlarut, sedangkan air itu sebagai pelarutnya. Jadi jumlahnya sedikit itu disebut dengan terlarut, sedangkan yang jumlahnya banyak itu adalah yang disebut dengan pelarut. Perhatikan dua buah gelas yang berisi teh tersebut. Ini sama-sama isinya adalah teh. Namun ada perbedaan. Perbedaannya apa? Yang ini lebih kental, sementara yang ini adalah lebih encer. Dilihat dari mana? Dilihat dari warnanya. Jadi dua gelas ini berisi air teh yang memiliki kekentalan atau kepekatan yang berbeda. Nah, untuk menyatakan kepekatan atau kentalan dari suatu larutan itu dikenal dengan istilah adanya konsentrasi larutan. Oke, teman-teman kelas 12, kita akan masuk pada KD yang pertama, sifat koligatif larutan. Sebelum saya menjelaskan pengertian dari sifat koligatif larutan, kita samakan persepsi terlebih dahulu dengan yang disebut larutan. Tentu kalian bisa memberikan contoh larutan-larutan yang ada di dalam sekitar kalian. Ya, misalnya larutan gula. Di dalam larutan gula itu terdapat gula dan air. Gula itu disebut sebagai zat terlarut, sedangkan air disebut dengan pelarut. Di dalam larutan gula tersebut kita tidak bisa membedakan di mana letak gulanya. Jadi yang terlihat hanya air saja. Nah, karena kita tidak bisa membedakan penyusunnya, maka larutan itu didefinisikan sebagai campuran yang bersifat homogen. Nah, di dalam demonstrasi sebelumnya, saya menunjukkan dua buah gelas yang berisi dengan air teh. Di gelas yang pertama, itu air tehnya terlihat lebih pekat, sedangkan di gelas yang kedua terlihat air tehnya lebih encer. Jadi, yang membedakan air teh dari kedua gelas tersebut adalah kekentalan atau kepekatannya. Untuk menyatakan ukuran kekentalan atau kepekatan dari suatu larutan, maka digunakan istilah konsentrasi larutan. Satuan dalam konsentrasi larutan itu bisa berupa 1%, yang kedua BPJ bagian per juta atau ppm, yang ketiga molaritas, yang keempat molalitas, dan yang kelima adalah fraksi mol. Kita lihat satu persatu.
Satuan konsentrasi larutan yang pertama adalah persen. Sekarang saya tanya, jika kalian akan menghitung persentase siswi yang berkacamata di kelas 12 MIPA, maka caranya bagaimana? Ya, pasti kita hitung dengan jumlah siswi yang berkacamata dibagi jumlah siswi kelas 12 MIPA dikalikan 100%. Betul. Nah, sama halnya, jika kita akan menghitung persen massa suatu unsur di dalam senyawa, maka kita bisa menghitungnya massa X dibagi massa total kali 100%. Nah, jika wujudnya cair, maka kita hitungnya dengan menggunakan persen volume. Persen volume itu sama dengan volume X dibagi dengan volume total dikalikan 100%. Satuan konsentrasi larutan yang kedua adalah bagian per juta, atau disingkat dengan BPJ ataupun ppm. Ini sebenarnya cara mencarinya sama dengan yang persen. Bedanya, kalau yang persen itu dikalikan dengan 100%, tapi kalau dalam BPJ atau ppm dikalikan dengan 10 pangkat 6. Jadi misalnya BPJ massa sama dengan massa X dibagi massa total kali 10 pangkat 6. Demikian halnya jika BPJ volume sama dengan volume X dibagi volume total kali 10 pangkat 6. Satuan konsentrasi larutan yang ketiga adalah molaritas. Molaritas itu didefinisikan sebagai jumlah mol zat terlarut dalam tiap volume atau liter larutan. Secara matematis dapat kita tuliskan dengan persamaan M sama dengan N per V, di mana kalian semua tahu N-nya itu adalah mol yang dicari dari massa dibagi dengan MR. Keterangannya, M itu sama dengan molaritas, N itu sama dengan mol, satuannya adalah mol juga, V-nya satuannya adalah volume dengan satuan liter. Satuan konsentrasi larutan yang keempat itu adalah molalitas. Definisinya adalah jumlah mol yang terlarut dalam tiap kilogram pelarut. Secara matematis bisa kita tuliskan dengan molalitas itu sama dengan N per P. N-nya adalah mol, P-nya adalah massa pelarut dalam satuan kilogram. Atau karena kita biasa bekerja dengan menggunakan satuan gram, maka molalitas itu bisa kita tuliskan dengan massa dibagi MR kali 1000 per P. Jadi P-nya di sini satuannya adalah gram. Kita lanjutkan dengan satuan konsentrasi larutan yang kelima adalah fraksi mol. Lambangnya adalah X. Definisi dari fraksi mol adalah perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut dengan jumlah mol total di dalam larutan tersebut. Jadi nih, misalnya dalam larutan terdapat zat A dan B. Maka kita bisa mencari fraksi mol A atau XA-nya sama dengan mol A dibagi mol A ditambah mol B. Sedangkan fraksi mol B atau XB-nya sama dengan mol B dibagi dengan mol A ditambah mol B. Secara matematis, XA ditambah XB sama dengan 1. Ayo, siapa nih yang mau membuktikan bahwa XA ditambah XB sama dengan 1?
Pada soal nomor 1, diketahui massa glukosa 18 gram, MR-nya 180. Volume air 1000 ml kita jadikan liter sama dengan 1 liter. Yang ditanyakan molaritas larutan atau M besar. Kita bisa menjawab dengan persamaan M sama dengan N per V. Kita cari terlebih dahulu N-nya sama dengan massa dibagi MR. Massanya 18, MR glukosa 180. Sehingga hasilnya 0,1 mol. Dari mol yang kita peroleh, kita masukkan ke persamaan M sama dengan N per V. N-nya 0,1, volumenya diketahui 1 liter. Berarti hasilnya 0,1 mol per liter atau M besar. Jadi dari soal nomor 1 disimpulkan bahwa molaritas larutan dihasilkan 0,1 M. Untuk soal nomor 2, diketahui massa urea 6 gram, MR-nya 60. Kemudian massa pelarut, dalam hal ini air 1000 gram, ditanyakan molalitas larutan atau M kecil. Kita punya persamaan M sama dengan massa dibagi MR kali 1000 per P. Diketahui massa ureanya 6, MR-nya 60, berarti 6 dibagi 60 kali 1000 per 1000, karena massa pelarutnya 1000. Hasilnya 0,1 molal. Adapun soal yang ketiga, yang diketahui adalah massa glukosanya 18 gram, MR glukosa 180, massa pelarut atau air 900 gram. Yang ditanyakan adalah fraksi mol glukosa. Kita punya persamaan bahwa fraksi mol glukosa atau X glukosa sama dengan mol glukosa dibagi mol glukosa ditambah mol air. Kita cari terlebih dahulu mol glukosanya sama dengan 18 dibagi 180. Hasilnya 0,1 mol. Sedangkan mol airnya sama dengan 900 dibagi 18. Hasilnya adalah 50 mol. Sehingga kita bisa mencari fraksi mol glukosanya sama dengan 0,1 mol dibagi 0,1 ditambah 50. Atau 0,1 dibagi 50,1. Hasilnya adalah 0,002. Jadi dari perhitungan ini diperoleh fraksi mol glukosa sama dengan 0,002. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada hal-hal yang kurang jelas dapat langsung bertanya kepada saya melalui chat pribadi. Tetap semangat dalam mengikuti PJJ selanjutnya dan jangan lupa bahagia.